Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke ya, berkenan. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang garis, ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang garis. Semuanya di mute dulu ya. Ya. Oke, semuanya di mute dulu ya biar kedengaran. Ya. Perhatikan. Jadi garis itu begini. Ingat itu. Ada titik, ada titik, ada titik, 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 titik. Ya enggak? Titik-titik ini awalnya kelihatan. Kenapa terlihat? Karena jaraknya jauh. Ya. Yang masih bersuara, tolong di mute dulu soundnya. Yang masih bersuara, masih on, soundnya di mute dulu, biar tidak mengganggu temannya. Itu. Oke, ya sudah Pak Guru mute, tidak ada yang bersuara ya. Oke. Kemudian kalau titik-titik ini, garis titik-titik ini sama Pak Guru dikurangi jaraknya. Ya. Ternyata juga masih terlihat titik-titiknya, ya. Tapi kalau titik-titik nanti ini semakin kita perpendek jaraknya, ya, maka titik-titik nanti ini akan membentuk sebuah garis, ya. Jadi garis itu adalah kumpulan dari titik-titik sebenarnya, ya. Kumpulan dari titik-titik yang jarak antar titiknya itu tidak terlihat lagi, ya. Jadi ketika jarak antar titik tidak terlihat, maka dia akan membentuk sebuah garis. Ya, nah garis itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang namanya garis lurus jika lurus seperti ini. Ya, kalau lurus seperti ini berarti disebut dengan garis lurus. Ya, ini namanya adalah garis lurus. Kalau seperti ini berarti bukan garis lurus. Seperti ini Pak, berarti bukan garis lurus. Ya. Jadi ada dua macam garis. Ada garis lurus, ada garis yang bukan garis lurus. Ya, kemudian kita juga bisa melakukan penamaan pada sebuah garis. Misalkan ini ya. Ini ada garis. Ya. Di sini di ujungnya Pak Guru kasih nama titik A. Kemudian di sini diberi titik B. Ya. Berarti garis nanti ini bisa kita beri nama. Ya. Bisa kita beri nama menjadi garis AB. Itu namanya. Ya. Jadi garis adalah kumpulan dari titik-titik yang sudah tidak ada jaraknya. Ya. Garis ada dua. Ada namanya garis lurus, ada yang namanya bukan garis lurus. Ya. Garis bisa kita beri nama sesuai dengan huruf yang ada di ujungnya. Jika hurufnya AB, maka namanya garis AB. Nanti jika di sini Pak Guru ganti X dengan Y, ya, X dengan Y, maka namanya garis XY. Itu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Pak Guru lanjutkan sekarang. Hubungan antar garis. Ya. Lanjutkan ke hubungan antar garis. Kita cek ya. Hubungan antar garis. Jadi hubungan antar garis itu berarti ada dua garis ya. Dua garis yang berdekatan. Itu ternyata memiliki hubungan ya. Hubungan antar garis ya itu sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama adalah garis yang sejajar. Nah, ini namanya sejajar ini. Nah, ya. Nah, ya. Ini dengan garis yang sejajar. Nah. Apa sih garis sejajar itu? Jika ada dua garis, ini dua garis kan ya, garis nomor 1 dan garis nomor 2, ya, itu jaraknya sama. Jadi ini sama ini jaraknya sama. Dan dia tidak akan pernah berpotongan atau ketemu, walaupun nanti dipanjangkan. Kalau ini Pak Guru teruskan, tidak akan pernah ketemu dia sama ini. Namanya garis yang sejajar. Contohnya apa coba? Rel kereta api. Pernah lihat rel kereta api, anak-anak? Pernah lihat rel kereta api? Ya. Nah, Hafiz, ayo Hafiz, jangan coret. Ini Hafiz coret layar ini. Nggak sengaja, Pak. Ayo dianukan, dihilangkan. Ya. Oke, ini masih ada lagi ya. Jadi boleh seperti ini ya. Nah, Zahra, Ais, ayo enggak main-main ini mana Zahra? Dihapus lagi tuh. Coret. Nah, tidak ada yang bermain-main ini ya. Biar enak Pak Guru menjelaskannya. Ya. Ini juga disebut dengan garis sejajar. Ya. Kenapa? Karena jaraknya sama. Kemudian dia nanti tidak pernah ketemu. Ini kalau diteruskan sampai sini, diteruskan, maka ini akan ketemu nanti. Ya. Jika ada dua garis yang jaraknya sama, ya, jaraknya sama seperti ini, ya, dalam satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan disebut dengan garis sejajar. Ya, misalkan Pak Guru contohkan ya, ini Pak Guru clear dulu. Ya, Pak Guru contohkan. Contoh garis yang sejajar. Nah, ini ya. Ini misalkan ada, pernah lihat anak tangga, Rek? Ini namanya anak tangga. Nah, ya. Anak tangga seperti ini. Ya. Kalau ini Pak Guru kasih angka 1, ini kasih angka 2, ya. Maka garis yang dia berada di angka 1, yang ini ya. Nah, garis yang ini, itu sejajar dengan garis yang nomor 2. Ya, kemudian ada angka 3, ada angka 4, kemudian ada angka 5, 6, ada angka 7, ada angka 8, ada angka 9, ya. Maka nanti ini juga akan membentuk garis yang sejajar. Garis nomor 3 sejajar dengan nomor 4. Nomor 4 sejajar dengan nomor 5. Nomor 5 sejajar dengan nomor 6. Nomor 6 sejajar dengan nomor 7. Nomor 7 sejajar dengan nomor 8. 8. Nomor 8 sejajar dengan nomor 9. 9. Gitu ya. Kalau nomor 1 sejajar dengan nomor berapa, Rek? 2. Nomor 7 sejajar dengan nomor 8. Nomor 8 atau dengan nomor 7, nomor 7.
Garis nomor 7 sejajar dengan nomor 8 atau dengan nomor 6. 6. garis nomor 5. Garis nomor 5 sejajar dengan garis nomor berapa? 6, 4. 4 atau 5 dengan 4. 5 dengan 4 atau 5 dengan 6. Ya, itu namanya garis yang sejajar. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah namanya garis tegak lurus. Kita cek. Bagaimana sih yang dinamakan dengan garis yang tegak lurus? Ya, kita cek. Tegak lurus. Kita cek ya. Seperti ini. Ada yang tegak, ada yang lurus. Nah, gini ya. Jadi kalau kalian menemukan garis seperti ini namanya hubungan antar garis yang tegak lurus. Nah, ini ya. Hubungan antar garis yang disebut dengan tegak lurus. Ya. Pada tadi yang Pak Guru gambarkan tadi, anak tangga tadi atau rel, nah ini bisa rel, bisa anak tangga, ya. Ini kita bisa menemukan garis-garis yang tegak lurus. Ya, yang ini. Nah, ini ya. Ini namanya yang tegak lurus. Ya. Nah, ini juga bisa yang ini. Tegak lurus. Atau yang ini. Atau yang ini. Ya. Nah, yang ini disebut dengan garis yang tegak lurus. Lurus. Ya. Garis tegak lurus itu apa sih cirinya ini? Nah, ya. Dia akan membentuk sudut berapa? 90 derajat. Ya. Jadi kalau dia membentuk sudut 90 derajat, ya, dan dia berpotongan, ini berpotongan ini ya. Dia ada dua garis, garis 1 dan garis 2. Dia berpotongan, yang ketemu di sini. Nah, ini ya ketemu dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat disebut dengan garis tegak lurus. Ya. Ini 90, ini juga 90, ini juga 90, ini juga 90. Ya, maka disebut dengan garis yang tegak lurus. Oke ya. Kemudian yang ketiga anak-anak. Nah, ya. Yang ketiga disebut dengan garis yang bagaimana? Yo. Garis yang berpotongan, ya. Atau yang garis yang berpotongan seperti ini. Ini ada yang baru masuk ini. Ya. Garis yang berpotongan seperti ini. Ini ya. Ini disebut dengan garis yang berpotongan. Ini ada dua garis di sini ya. Garis 1, ini garis yang nomor 2. Garis 1 misalkan garis A. Garis yang nomor 2 misalkan garis B. Ya, dia berpotongan di sini. Ya. Nah, berpotongan di sini, berpotongan di sini disebut dengan garis yang berpotongan. Ya. Jadi yang ketiga disebut dengan garis yang berpotongan. Ya. Berpotongan. Oke ya. Ada berapa tadi hubungan antar garis? Yang pertama tadi apa? Garisnya bagaimana tadi? Yang pertama garis yang sejajar. Yang kedua yang tegak lurus. Yang ketiga berpotongan. Ya. Sejajar, tegak lurus, berpotongan. Ada lagi satu garis. Namanya garis berhimpit. Ini misalkan garis A. Ya. Garis A Pak Guru kasih warna merah. Ya. Ternyata garis A ini ketemu dengan garis B. Ya. Garis A ini ketemu dengan garis B. Nah, garis B itu ternyata dia berada pas di garis A seperti ini. Ya.
ini disebut dengan garis yang berhimpit. Nah, ya, disebut dengan garis yang berhimpit. Berhimpit itu artinya ada dua garis, ya. Ada dua garis, tapi terlihat seperti satu garis. Kenapa? Garis yang lain itu dihimpit, ditumpuk oleh garis yang satunya. Ya, ada dua garis tapi terlihat seperti satu garis. Itu yang disebut dengan garis berhimpit. Ya, berarti hubungan antar garis ada 4 ya. Satu namanya garis yang sejajar. Yang kedua namanya garis apa tadi? Garis. Yang kedua namanya garis tegak lurus. Yang ketiga namanya garis berpotongan. Namanya garis berhimpit. Jadi sejajar, tegak lurus, berpotongan dan berhimpit. Ya. Kalau ada dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90, namanya garis apa? Ya. Membentuk sudut 90 namanya garis apa, anak-anak? Garis tegak lurus. Tegak lurus. Ya. Ada dua garis, ya. Dia tidak pernah ketemu. Walaupun jaraknya sama. Garis apa namanya? Garis sejajar. Sejajar, ya. Sejajar itu tidak pernah ketemu karena jaraknya sama. Ada dua garis bertemu. Bertemu, namanya garis berpotongan. Ya. Ada dua garis terlihat seperti satu garis, namanya garis apa? Berhimpit. Coba sekarang Pak Guru punya bangun persegi panjang. Ya, bangun ternyata ada garis-garisnya. Pak Guru belah-belah di sini. Nah, seperti ini ya. 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 Cek. Ya. Oke. Ya. Kalau ada seperti ini Pak Guru kasih namanya ya. Ini garis 1. Yang ini garis nomor 2. Yang ini garis nomor 3. Yang ini garis nomor 4. Yang ini garis nomor 5. Ya. Coba garis nomor berapa dan nomor berapa? Garis nomor berapakah yang sejajar? Siapa yang bisa? Nomor 2 dan 5. 4 dan 5 sejajar. Oke, mana lagi yang sejajar? Selain 4 dan 5. Ini ya, 4. 2 dan 5. Mana lagi sejajar? Ya, 4 dan 3. Yang ini 3 dengan 1. Ya. 3 dengan 1 ini sejajar. Ya. Yang tegak lurus. Ini ya. Nomor berapa tadi ini, Nek? Nomor 5 dan 2. Nah, ya. Atau nomor 3 dengan nomor 4. Ini nomor 1 di. Nomor 1 ini garis nomor 2 yang ini. Ini nomor 2. 1 dan 2 ketemu di sini kan? Ini bisa membentuk garis yang tegak lurus. Iya. Ya, ini lagi Pak Guru. Pak Guru ini 3 garis. Nah, ini ya. Ini garis A, B, C. Nah, hubungan 3 garis A, B, C adalah garis apa namanya? Garis sejajar. Sejajar, ya. Kenapa kok namanya garis sejajar yang ini? Ayo. Kenapa? Jaraknya sama. Jaraknya sama dan tidak ketemu. Akan bertemu. Nah, pintar. Oh. Oke.
Kalau ada garis yang berpotongan, misalkan ini berpotongan. Ya. Ini. Ya. Ini 3 garis yang berpotongan. Garis nomor 1, garis nomor 2, dan garis nomor 3. Ini namanya berpotongan. Terus kalau seperti ini, 3 garis yang tegak lurus. Nah, ini. Ya. Ini ada 3 garis di sini. Garis nomor 1, garis nomor 2, garis nomor 3. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya. Namanya 3 garis yang berpotongan. Ya. Oke. Kemudian kalau ada garis yang berhimpit, ini garis 1 berhimpit, kita kasih warna lain misalkan. Ya. Di sini. Nah, ya. Ini namanya garis yang berhimpit. Ada 2 garis, tapi seolah-olah menjadi 1 garis. Karena garis yang nomor 1 ini ditutupi oleh garis yang nomor 2. Ya. Ya. Oke, sekarang Pak Guru cek lagi biar paham. Ini Pak Guru punya tugas kah? tangga ya. Ya. Oren. Ya. Jadi Pak Guru membuat tangga dari bambu seperti gambar ini ya. Ini yang ruasnya. Nah, ini ya. Pak Guru gambarkan tiap ruas. Ini berarti ada ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, ruas 5 sampai 6 ya. Ternyata ini ruasnya kan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya tiap ruas seperti itu. Nah, ternyata ya, 1 ruas ini Rek. Ini ya. 1 ruas, ini 1 ruas seperti ini ya. Oh, Pak Guru kasih warna hijau aja wes. Biar nanti nyambung. Nah, ya. 1 ruas itu panjangnya sama dengan 20 cm. Ya. 1 ruas ini panjangnya 20 cm. Ya. Berarti kira-kira panjang bambu yang dibutuhkan Pak Guru untuk membuat tangga seperti pada gambar ini berapa? Berapa cm? Ya. 1 ruas ini panjangnya 20 cm. Yang bisa yuk. 120 cm, Pak. Berapa? Berapa 30 cm. Sabrina? 120. Mau menjawab? 120. 20 cm. Kalau semuanya berapa senti? 120, 140, 140. Yo, berapa? 140. Berapa? 120 cm. 20 cm. 120 cm. 120 ya? Benar? Ada yang beda jawabannya? Tahu. Benar, Pak. Benar? Benar. Kita cek ya. Coret guys. Kita cek. Satu ini panjangnya 20 cm. Berarti ini 20 kan ya? Terus ini juga 20. Terus yang ini 40. 40. Terus yang ini 80. Yang ini 20. Terus yang ini ya? 120. Ini 20. 140. Terus yang ini 20. Yang ini 160. 20. 180. Yang ini 20. Yang ini Diam, juga 120. jangan tengah-tengah. 220, 226.
ya. Ini 20. Dengan yang ini 20. Yang ini 180. 20. Yang ini 40, 200, 20. 20, 200, Berapa 20-nya? Bahasa Inggris. 20, 300, 40, Berapa 20-nya? Yuk. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 6, 6, 12, 12 tambah 5. 18 garis. Ada berapa? 18 garis. Iya, 18. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Ini 17 dikali berapa? Dikali kali 20. berapa ketemunya? Berapa hasilnya? Pak, ada coret-coret, Pak. 340, Pak. 40 cm. Pak. Ya. Ini Meter itu, Pak. ada pertanyaan? Coret-coret. Ya. Mel. Pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Ya? Saya mau tanya. Kalau tidak ada pertanyaan, perhatikan. Tugasnya di halaman 151 ya. Coba dicek. 151. Halaman 151. 151, guys. 151. Sudah dibuka semua tugasnya? Udah. 151. Ya. Nomor 2 dan 3. Ya. Tugasnya ada di halaman 151, nomor 2 dan nomor 3. Yang atas, Pak. Nah, Yang yang atas ya, yang atas. nomor 2 dan nomor 3 yang atasnya, yang buatlah A. 3 pasang garis yang saling sejajar. B. 3 pasang garis yang apa itu? Yang saling berpotongan itu ya. Yang nomor 3 itu yang Ayah Meli akan membuat tangga dari bambu seperti pada gambar di bawah ini. Ya, caranya ngambil satu punya Pak Guru, cuman tangganya lebih banyak dan lebih panjang tiap ruasnya ya. Oke. Ya. Namanya akan Pak Guru set di kelasnya masing-masing. Ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri ya. Oke. Bisa WA Pak Guru atau telepon Pak Guru kalau masih kurang jelas. Ya. Terima kasih semuanya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi.